Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-17 bulan Safar tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk melanjutkan kajian kita di dalam rangkaian kajian intensif terkait pembahasan seputar pondasi-pondasi yang perlu dipelajari di dalam mempelajari transaksi terkait keuangan dalam masa kontemporer ini yang dikenal dengan muamalat al-maliyah al-mu'asirah, yaitu tentang transaksi jual beli dan semisalnya yang terjadi di masa saat ini. Jadi selama 7 hari ini, mulai hari Senin kemarin sampai hari ini, dan ini adalah hari yang terakhir, kita sama-sama mempelajari pokok-pokok atau pondasi-pondasi yang jumlahnya 7 yang disebutkan dalam kitab Usulun fil Muamalat al-Maliyah al-Mu'asirah, yang merupakan hal-hal pokok yang selayaknya kita pelajari sebagai pondasi kalau kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang hukum-hukum seputar transaksi keuangan atau transaksi keuangan dan misalnya yang terjadi di masa kita ini. Karena memang hukum muamalat mu'asirah ini, muamalat kontemporer ini, tentunya kalau kita mau cari dalilnya langsung dalam Al-Quran dan Sunnah ya sulit. Karena memang perkara baru. Ya sulit kita mendapatkan, mungkin nggak akan dapat dalil-dalil yang secara tegas, secara sharih menyebutkan hukumnya. Sehingga di situ para ulama atau seorang alim akan berijtihad untuk menerapkan dalil yang mungkin berkaitan atau menerapkan kaidah-kaidah yang cocok untuk diterapkan dalam hal-hal tersebut untuk mengetahui hukumnya apa, apakah boleh atau tidak boleh. Maka orang yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang muamalah kontemporer ya perlu untuk memahami 7 pondasi ini ya sebagai bekal untuk bisa lebih mudah memahami secara lebih lanjut kalau mempelajari muamalat kontemporer. Ya, bukan berarti kalau kemudian kita selesai daurah lalu jadi mujtahid, ya tidak mungkin. Ya kan? Selesai 7 hari lalu langsung bisa, ketemu transaksi ini hukumnya langsung tahu haram atau mubah, yuk. Tidak mungkin. Seorang menjadi alim itu butuh proses yang panjang. Nah, tapi kalau kita ingin mempelajari hal-hal seputar muamalat kontemporer, nah, selayaknya kita mempelajari 7 pondasi ini. Karena ini sebagai pondasi untuk memudahkan kita memahami muamalat kontemporer dengan lebih baik. Sehingga diharapkan kalau belajar lebih lanjut, kita mudah paham. Apalagi misalnya kita membaca fatwa seorang alim atau fatwa seorang ustadz yang memang pakar di bidangnya, berfatwa tentang suatu transaksi yang baru. Nah, mungkin kita akan sulit memahami kalau tidak paham pondasi-pondasi ini. Nah, kalau kita paham, semoga lebih mudah untuk memahami hal tersebut. Dan seyogianya kita semua ini sama-sama menyadari kita ini siapa. Kita ini ilmunya sedikit, sehingga kalau seandainya mendapatkan fatwa dari seorang ulama atau seorang ustadz yang memang pakar di bidangnya, ya jangan berarti komentar semaunya kita, seolah-olah kita ini orang alim, seorang kita mujtahid, padahal kita tidak punya modal kecuali sedikit. Sebagian orang awam kalau diberitahu tentang hukum suatu masalah itu maunya ada dalilnya secara sharih, Qur'annya mana, hadisnya mana.
Itu sulit, kalau perkara baru mana mungkin ada, ya kan? Jadi seolah-olah kalau tidak ada dalilnya yang tegas, nggak mau dikatakan haram, apalagi terlanjur suka. Nah, maka kita sama-sama perlu menyadari tidak semua hal itu bisa kita ketahui hukumnya secara tegas melalui dalil yang sharih. Banyak hal diketahui dengan dalil lain, dengan qiyas atau dengan menerapkan kaidah-kaidah yang umum, yaitu bisa digunakan untuk mengetahui hukum-hukum perkara baru. Nah, maka kita perlu paham seperti ini agar ketika kita mempelajari muamalat kontemporer ya bisa lebih paham tentang penjelasan-penjelasan para ulama. Dan insyaallah taala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas pokok atau pondasi yang ketujuh, yang ini merupakan pembahasan terakhir di kitab ini, yaitu tentang kaidah saddud dzara'i. Tentang kaidah saddud dzara'i. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahaminya dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada manusia yang paling sempurna, yang paling paham tentang agama ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan hal tersebut pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita akan membahas pembahasan yang terakhir di kitab ini, yaitu al-aslus sabi', pembahasan yang ketujuh atau pondasi yang ketujuh, yaitu saddud dzara'i fil muamalat, yaitu pembahasan tentang kaidah saddud dzara'i dalam muamalat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih dahulu penulis hafizahullah taala sebelum membahas lebih lanjut tentang saddud dzara'i dan muamalat, beliau membahas lebih dahulu tentang definisi, ta'rif atau definisi pengertian dari kaidah saddud dzara'i. Beliau menyampaikan bahwasanya saddud dzara'i dalam, atau kata sad dulu ya, kan kata saddud dzara'i. Saddud dzara'i ini berasal dari dua kata, kata sad dan kata dzara'i. Nah, maka beliau membahas dulu apa makna sad dan apa makna dzara'i. Kata sad, as-saddu, ini secara bahasa kita singkat saja, maknanya adalah man'us syai', mencegah sesuatu atau melarang sesuatu atau menutup sesuatu. Ini namanya atau makna dari kata as-sad secara bahasa. Jadi as-sad maknanya adalah menutup atau mencegah atau melarang sesuatu. Ini makna dari kata as-sad secara bahasa. Adapun makna adz-dzara'i dalam bahasa Arab, kan tadi katanya saddud dzara'i. Ada dua kata, sad dan dzara'i. Nah, kata sad secara bahasa maknanya adalah menutup atau mencegah atau melarang sesuatu. Adapun kata adz-dzara'i secara bahasa Arab ini berasal dari kata dzari'ah, atau dia jamak yang mufradnya adalah kata dzari'ah. Dari dzari'ah itu mufradnya atau kata tunggalnya, adapun kata adz-dzara'i itu jamaknya. Dan kata dzari'ah ini secara bahasa artinya adalah wasilah, artinya adalah sarana. Jadi kata sad secara bahasa artinya mencegah atau melarang atau menutup sesuatu, sedangkan kata dzara'i secara bahasa artinya wasail, sarana. Sehingga kalau mau diartikan secara bahasa, berarti saddud dzara'i artinya adalah menutup atau mencegah atau melarang sarana-sarana. Nah, sarana apa? Nah, nanti akan kita ketahui dari makna secara istilah. Nah, beliau menyampaikan, adapun secara istilah, maka kata dzari'ah, kata dzari'ah ini kalau secara bahasa tadi artinya adalah sarana atau wasilah. Adapun secara istilah ini para ulama memberikan definisi yang beda-beda
tapi sebenarnya maknanya mirip-mirip saja, maknanya berdekatan walaupun beda ungkapannya. Misalnya seorang alim yang bernama Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi ya, beda orang, ini Ibnul Arabi. Beliau mengatakan az-zari'ah adalah kullu amalin zahiril jawaz, setiap perbuatan yang secara zahir atau kelihatannya kalau kita lihat sekilas itu seolah-olah hukumnya boleh. Yutawassalu bihi ilal mahdur, tapi dijadikan sarana untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Jadi sesuatu perbuatan yang kelihatannya itu hukumnya mubah. Kalau dilihat sekilas langsung kita pahami ini mubah nih, tapi menjadi sarana untuk melakukan sesuatu yang haram. Nah, ini perkataan dari Imam Ibnul Arabi. Imam yang lain, Imam Ibnu Najjar belum mengatakan hiya ma zahiruhu mubah. Az-zari'ah secara istilah adalah sesuatu apa saja yang zahirnya mubah. Mirip, ya kan? Sesuatu yang kalau kita lihat sekilas langsung kita pahami itu mubah. Seperti itu. Yutawassalu bihi ila muharram. Nah, tapi masalahnya menjadi sarana atau dijadikan sebagai sarana atau wasilah untuk melakukan sesuatu yang haram. Nah, beda ungkapan. Tadi pakai mahdur, sini pakai muharram, tapi maknanya mirip-mirip. Pendapat yang lain disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan iya, yaitu az-zari'ah secara istilah adalah al-mas'alatu allati zahiruhal ibahah, yaitu masalah atau suatu perkara yang zahirnya mubah. Mirip kan? Jadi secara kalau kita lihat secara sekilas itu langsung kita pahami oh mubah, begitu. Nah, wa yutawassalu biha ila fi'li mahdur, dan dia dijadikan sebagai sarana untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Mirip, beda ungkapan-ungkapannya, tapi sebenarnya maknanya berdekatan. Nah, intinya masing-masing ulama tadi menyebutkan bahwasanya kata az-zari'ah secara istilah itu adalah sesuatu yang sebenarnya nampaknya itu hukumnya mubah. Memang aslinya mubah begitu, tapi ternyata digunakan sebagai sarana untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Nah, kurang lebihnya begitu. Sehingga penulis rahimahullah di sini setelah menyebutkan beberapa ungkapan tadi dari beberapa ulama tentang definisi dari kata az-zari'ah secara istilah, beliau menyimpulkan bahwasanya satu dzara'i secara istilah, kan tadi sudah diungkapkan sat artinya mencegah, melarang, menutup. Kalau az-zari'ah secara bahasa artinya sarana. Tapi yang dimaksud di sini secara istilah adalah sesuatu yang nampaknya mubah tapi dijadikan sarana sebagai atau jadi sarana untuk melakukan sesuatu yang haram. Sehingga apa satu dzara'i kalau begitu? Nah, beliau menyimpulkan satu dzara'i secara istilah adalah mencegah atau melarang sarana-sarana yang nampaknya itu boleh. Jadi sat kan mencegah, melarang, sedangkan az-zari'ah adalah sarana yang nampaknya boleh tapi digunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Sehingga kesimpulannya satu dzara'i adalah melarang sarana-sarana yang sebenarnya nampaknya hukumnya boleh, tapi dijadikan sarana untuk melakukan sesuatu yang haram dalam rangka untuk mencegah terjadinya mafsadat, mencegah terjadinya keburukan. Nah, ini kesimpulan dari penulis bahwasanya satu dzara'i secara istilah artinya adalah mencegah sarana-sarana yang hukumnya nampaknya mubah saja, tapi dijadikan sarana untuk melakukan sesuatu yang haram. Dalam rangka apa? Kenapa harus dicegah? Ya tadi untuk mencegah terjadinya sesuatu yang haram tadi. Agar nggak terjadi mafsadat, maka yang mubah ini dilarang karena mengantarkan pada yang haram tadi. Nah, ini definisi dari satu dzara'i secara istilah. Mafhum ya?
Nah, jadi intinya adalah mencegah atau melarang hal-hal sarana-sarana yang pada nampaknya hukumnya boleh-boleh saja, tapi dijadikan sebagai sarana untuk melakukan sesuatu yang haram dalam rangka untuk mencegah terjadinya keburukan. Taib. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis rahimahullah setelah menyebutkan tentang definisi kaidah saddud dzara'i secara istilah, beliau membahas tentang sebenarnya para ulama itu sepakat atau tidak terkait penggunaan saddud dzara'i. Bisakah saddud dzara'i ini digunakan sebagai dalil? Nah, bisa apa tidak? Nah, begitu. Jadi beliau membahas mana yang para ulama sepakat, mana yang khilaf. Ini yang disebut dengan tahriru mahallin niza'. Jadi beliau sedang akan membahas, mendetailkan mana sih yang disepakati, mana yang khilaf terkait kaidah satu dzara'i. Karena ada yang sepakat, ada yang khilaf. Nah, beliau menyebutkan tanqasimud dzara'i min haitsu aqwalul ulama fi saddiha ila thalathati aqsam. Beliau menyampaikan dzara'i yaitu wasilah, ya, wasilah yang dijadikan sarana itu ada 3 macam. Ini kalau dikaitkan dengan satu dzara'i tadi, dikaitkan dengan ditutup atau tidak, dilarang atau tidak. Jadi wasilah-wasilah yang dibahas terkait dalam masalah saddud dzara'i apakah ditutup atau tidak, nah, ini bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kata beliau adalah ma ajma'atil ummatu ala wujubi saddihi. Nah, sarana model yang pertama ini adalah yang mana para ulama sepakat itu wajib ditutup, wajib dilarang. Jadi ada sarana-sarana yang para ulama mengatakan bersepakat bahwasanya itu wajib ditutup, wajib dilarang. Berarti sepakat nggak boleh, walaupun itu sekedar sarana. Nah, begitu. Ini model yang pertama. Jadi para ulama terkait model pertama ini sepakat bahwasanya sarana ini harus dilarang, nggak boleh dibuka, harus ditutup, harus dilarang, nggak boleh dibuka. Contohnya atau yang seperti ini adalah terkait perbuatan-perbuatan yang memang akan mengantarkan kepada mafsadat, kepada kerusakan. Kalau kerusakannya hukumnya muharram, hukumnya haram. Jadi memang perbuatan ini pasti akan mengantarkan kepada mafsadah. Jadi perbuatan ini pasti akan mengantarkan kepada mafsadah yang hukumnya haram. Nah, kalau yang seperti ini, maka para ulama sepakat melarangnya. Karena memang sarana ini pasti akan mengantarkan kepada yang haram. Misalnya apa? Misalnya adalah meminum khamr, itu adalah perbuatan yang mengantarkan kepada mafsadah, yaitu hilangnya akal. Nah, maka para ulama sepakat ya tidak boleh begitu. Karena memang minum khamr ini menjadi wasilah untuk hilang akal. Ya pasti akan begitu. Kalau minumnya banyak ya. Kalau minumnya satu itu ya mesti. Tapi itu juga dilarang, tapi perbahasan lain. Yang kita bahas adalah minum yang pasti akan mengantarkan hilangnya akal. Maka itu ulama ya sepakat tidak boleh. Karena memang jelas-jelas mengantarkan ke sesuatu yang tidak boleh. Contohnya sih jelas ya, antum juga sepakat insyaallah. Zina tidak boleh karena mengantarkan kepada banyak mafsadah. Baik itu campurnya nasab, apalagi zinanya yang sudah nikah akan campur nasabnya suami sama nasabnya pezina yang zina dengan perempuan tersebut, naudzubillah. Atau mengantarkan kepada rusaknya akhlak dan sebagainya. Zina itu mafsadahnya banyak sekali. Dan kalau orang berzina pasti akan mengantarkan ke salah satu dari mafsadah ini. Pasti akan ke situ. Entah ingin, entah nggak ingin, walaupun saya nggak ingin mafsadah itu, saya hanya pengen menikmati apalah terserah alasannya, tetap akan jatuh ke
mafsadah itu pasti, walaupun mafsadahnya bisa yang ini, bisa yang itu, begitu. Karena mafsadahnya banyak. Makanya yang seperti ini ya para ulama jelas sepakat itu harus dilarang, tidak mungkin dibolehkan. Karena jelas-jelas mengantarkan kepada keburukan. Contoh lain, ini yang mungkin lebih perlu diperhatikan, karena kalau tadi kan jelas ya, minum khamar bikin mabuk, hilang akalnya. Zina menjadikan mafsadah yang banyak, ini sudah jelas, dan dalilnya juga jelas tentang pengharamannya. Contoh yang lain beliau sebutkan adalah tidak bolehnya kita mencela sesembahan orang kafir di hadapan mereka. Nah, karena diyakini atau dikhawatirkan gara-gara itu maka mereka akan mencela sesembahan kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah pasti, maksudnya begitu. Jadi kalau kita mencela sesembahan dia, kemungkinan besar dia akan mencela Allah misalnya. Itu maka enggak boleh. Karena jelas-jelas ini akan mengantarkan pada hal yang enggak boleh tadi, yaitu mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini para ulama sepakat itu harus dilarang. Karena jelas-jelas akan mengantarkan ke sesuatu yang haram. Jelas-jelas akan mengantarkan kepada sesuatu yang mafsadah, yang hukumnya haram. Maka yang model pertama ini para ulama sepakat mengatakan wajib ditutup, wajib dilarang, tidak boleh dilakukan. Walaupun mungkin saya nggak niat mafsadahnya, saya hanya pengen yang ini, tetap tidak boleh. Walaupun nggak ada niatan buruk, tetap tidak boleh, karena ini pasti akan mengantarkan pada mafsadah. Pasti akan mengantarkan pada mafsadah yang hukumnya haram. Model yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Model yang kedua dari sarana-sarana adalah ma'ajma'atil ummah ala annahu dzari'atun lakin la yajibu sadduhu. Jadi para ulama sepakat untuk sepakat bahwasanya sarana ini tidak wajib ditutup, tidak wajib dilarang. Berarti kebalikannya. Kalau tadi kan wajib dilarang, kalau ini malah tidak boleh dilarang. Seperti itu. Nah, contohnya apa? Ya karena memang kenapa mereka nggak membolehkan untuk melarangnya? Karena itu kemungkinan akan muncul mafsadah itu sangat kecil sekali. Jadi memang ini sarana ini ada kemungkinan menimbulkan mafsadah, ada kemungkinan. Tapi kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali. Begitu, kurang lebihnya. Contohnya apa? Tidak bolehnya atau larangan menanam anggur. Nah, ini para ulama mengatakan tidak boleh dilarang. Nanam anggur boleh tidak? Ya asalnya boleh. Para ulama sepakat tidak bolehnya dilarang. Selama nggak ada indikasi kuat ya. Cuman orang pada nanam anggur lalu nggak boleh, nanti jangan-jangan digunakan untuk membuat khamar. Nah, jangan-jangan ini ada buktinya enggak? Kalau cuma jangan-jangan nggak jelas, kemungkinannya kecil, maka enggak boleh. Hukum asalnya boleh, maka tetap boleh menanam anggur. Nah, beda kalau kasusnya kita tahu orang ini nanamnya mau buat khamar, akan sudah jelas mau buat khamar, ini enggak boleh. Tapi pembahasan yang kedua ini adalah menanam anggur, ya kan hukum asalnya boleh. Selama tidak ada indikasi apa-apa, hanya jangan-jangan, nah itu maka tidak boleh dilarang. Nah, contoh lain beliau menyebutkan seperti dilarangnya tinggal bertetangga dengan wanita cantik. Ya. Jangan-jangan nanti zina. Nah, kalau jangan-jangan kan ruwet hidupnya nanti. Kalau alasannya cuma jangan-jangan, lah kan masalahnya kan tetangga. Ya, memang rumahnya berdekatan, maksudnya nggak boleh saya harus hijrah ke tempat lain kan ruwet. Nah, selama tidak ada unsur apa-apa, cuman jangan-jangan kemungkinan sangat kecil ya, itu tidak boleh dijadikan larangan untuk melarang. Kalau begitu ruwet kan, nggak boleh tinggal sana gara-gara ini, gara-gara itu. Maka kurang lebihnya begitu. Jadi yang kedua ini sarana ya mungkin saja menimbulkan mafsadah, mungkin, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Jadi tidak ada indikasi kuat
untuk mengantarkan kepada mafsadah tersebut, maka ya hukum asalnya boleh. Kita tinggal beli tanah di situ walaupun sampingnya ada miliknya orang cantik atau enggak misalnya. Bukan karena orang cantiknya, kita memang beli tanah di situ mungkin harganya murah dan sebagainya. Ya, ada kemungkinan nanti jangan-jangan tertarik terus zina. Tapi itu kan kemungkinan yang jauh sekali gitu. Nah, maka jangan sampai gara-gara hal yang enggak jelas ini lalu haram membeli tanah di samping wanita yang cantik misalnya. Kan tidak boleh yang seperti itu. Nah, para ulama sepakat tidak bolehnya melarang seperti itu, yang seperti itu karena itu kemungkinannya sangat kecil. Karena tadi contoh yang pertama tadi adalah dilarang menanam anggur. Nah, selama tidak ada indikasi kuat ini tujuannya untuk membuat khamr, ya hukum asalnya boleh. Jangan sampai kan jangan-jangan. Nah, jangan-jangan mau nggak ada indikasi apa-apa, nggak ada tanda-tanda digunakan untuk itu, nah, maka ya hukum asalnya boleh-boleh saja, tidak dilarang. Ini model yang kedua. Model yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ma waqa'a fihil khilaf baina ahlil ilmi, yaitu sarana-sarana yang para ulama beda pendapat apakah ditutup atau tidak. Nah, yang sepakat ini harus ditutup atau tidak, seperti itu. Wa huwal wasail al-mubahah idza kanat tufdi ila muharram ghaliban, yaitu sarana-sarana yang pada asalnya hukumnya mubah. Sarana-sarana yang pada asalnya hukumnya mubah saja, tapi kemungkinan besar, nah ini kata-kata ini, kemungkinan besar mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Beliau menggunakan kata idza kanat tufdi ila muharram ghaliban. Jadi aslinya mubah saja, tapi kemungkinan besar akan mengantarkan pada sesuatu yang haram. Jadi kata ini penting ya, kemungkinan besar. Kalau yang kedua tadi jangan-jangan. Jadi ya ada kemungkinan tapi kecil sekali. Itu seperti hanya waham saja, nggak ada apa-apa kok dikatakan jangan-jangan begitu. Kalau ini kemungkinan besar mengantarkan pada sesuatu yang haram, tapi masalah tersebut atau hal tersebut hukum asalnya mubah. Nah, fahadha ikhtalafa fihi ahlul ilmi ala qaulain. Kata beliau, sarana yang seperti ini modelnya, yaitu aslinya mubah, tapi kemungkinan besar bisa mengantarkan pada sesuatu yang haram. Nah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, i'tibaru saddid dzara'i. Pendapat pertama menerapkan satu dzara'i terkait sarana yang seperti ini. Jadi sarana yang aslinya mubah, tapi kemungkinan besar mengantarkan pada yang haram. Maka pendapat pertama mengatakan ditutup, tidak boleh dilakukan, walaupun ada kemungkinan kecil nggak bertujuan untuk haram, nggak digunakan sebagai sarana untuk haram, tapi kemungkinan besar akan mengantarkan pada sesuatu yang haram. Nah, pendapat pertama mengatakan ditutup, tidak boleh dilakukan, berarti dilarang. Maka diterapkan kaidah satu dzara'i. Dan ini adalah pendapatnya madhab Malikiyah dan pendapatnya madhab Hanabilah. Jadi yang khilaf itu di sini. Yang khilaf itu ketika sarana-sarana tadi asalnya mubah dan kemungkinan besar mengantarkan pada yang haram. Jadi poin kemungkinan besar ini penting ya. Jadi asalnya mubah, kemungkinan besar mengantarkan pada sesuatu yang haram. Jadi biasanya itu mengantarkan pada yang haram. Walaupun ya bisa jadi tidak. Tapi biasanya mengantarkan pada sesuatu yang haram. Nah, pendapat pertama, ini pendapatnya mazhab Malikiyah dan Hanabilah, mengatakan ditutup, berarti dilarang, walaupun pada asalnya mubah. Ya, dalam rangka tadi mencegah timbulnya mafsadah, karena biasanya mengantarkan pada mafsadah atau keharaman. Pendapat yang kedua mengatakan pendapat kedua adalah adamu tibari saddid dzara'i wa ibtalul amal bihi. Pendapat kedua berpendapat tidak ditutup, hukum asalnya mubah, maka mubah, tetap sah hukumnya karena pada asalnya mubah, maka tidak diterapkan kaidah satu dzara'i.
Ini adalah madhabnya Hanafiyah dan Syafi'iyah dan juga pendapatnya Imam Ibnu Hazm rahimahumullah. Rahimahumullah. Jadi sekali lagi sarana itu ada 3 model. Yang pertama adalah yang kalau dilakukan pasti akan mengantarkan pada yang haram. Maka ini sepakat para ulama, sepakat ini tidak boleh dilakukan. Yang model yang kedua adalah sarana-sarana yang aslinya mubah, tapi ada kemungkinan kecil. Jadi jangan-jangan mengantarkan pada yang haram. Nah, jangan-jangan hanya kecil saja kemungkinannya. Maka para ulama sepakat ini tidak ditutup, boleh saja karena hukum asalnya mubah. Yang ketiga adalah sarana-sarana yang aslinya mubah, tapi kemungkinan besar mengantarkan pada yang haram. Jadi biasanya mengantarkan pada yang haram, walaupun bisa jadi tidak. Jadi ada kemungkinan, tapi biasanya mengantarkan pada yang haram. Nah, inilah yang terjadi khilaf di antara ulama, apakah diterapkan satu dharai atau tidak. Apakah dilarang atau tidak sarana tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Penulis rahimahullah di sini ya nampaknya menguatkan pendapat yang pertama ya, yang mengatakan bahwasanya sarana yang seperti ini, yaitu yang aslinya mubah tapi kemungkinan besar atau biasanya mengantarkan pada yang haram, ini perlu dilarang, perlu diterapkan kaidah satu dzara'i. Nah, kalau dalil contoh penerapan sih banyak ya. Kalau di masa Nabi, walaupun bukan muamalah, misalnya ketika Rasulullah SAW tidak membunuh orang munafik. Rasulullah kan sudah tahu siapa yang munafik, siapa yang bukan, dari wahyu. Kalau enggak dari wahyu, gimana taunya? Itu kan masalah hati. Nah, Rasulullah tahu gara-gara dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata tidak membunuh orang-orang munafik. Nah, ketika ditanya, beliau alasannya beliau khawatir orang-orang akan salah faham dan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Jadi Rasulullah tidak membunuh orang-orang munafik, padahal kan orang munafik jelas mafsadatnya besar. Bahkan mafsadatnya lebih besar dari orang kafir sendiri, karena jelas kalau kafir ini jelas kafir. Munafik zahirnya muslim tapi hatinya kafir, sering mengganggu, menjadi musuh dalam selimut. Nah, pas aslinya kan dibunuh tidak apa-apa sebenarnya, ya kan? Tapi Rasulullah tidak membunuhnya. Kenapa demikian? Karena belum memikirkan apa dampaknya. Kalau dibunuh, ya mungkin munafiknya hilang. Tapi beliau khawatir ada salah paham dari orang yang belum masuk Islam. Menganggapnya Muhammad SAW itu membunuh para sahabatnya. Lah, ngapain masuk Islam? Nanti kita dibunuh juga. Akhirnya beliau tidak melakukan itu karena menimbang sesuatu yang lebih besar, karena khawatir menimbulkan mafsadat, yaitu orang-orang tidak mau masuk Islam gara-gara belum melakukan sesuatu yang mubah, yaitu membunuh orang munafik. Tapi saya nggak ngancurkan bunuh orang sekarang loh ya, ini contoh masa Nabi aja. Adapun membunuh orang itu urusan pemimpin, bukan urusan rakyat. Kita tidak boleh bunuh orang sembarangan. Kalau pemerintah yang membunuh, ya itu urusan pemerintah. Nabi kan pemerintah. Tapi kalau kita ya tidak boleh membunuh orang sembarangan. Tapi bahasan kita adalah Nabi tidak membunuh orang munafik. Kenapa? Karena ini sarana yang padasnya boleh dilakukan, tapi akan menimbulkan mafsadah yang besar, yaitu orang-orang jadi nggak mau masuk Islam karena mengira beliau membunuh para sahabatnya. Karena orang munafik lahirnya Muslim. Nah begitu. Pun demikian dengan contoh lain, misalnya Rasulullah itu pengennya memugar Ka'bah, ya kan? Ya enggak? Pengen mengembalikan seperti di masanya Nabi Ibrahim, tapi tidak melakukan. Padahal hukumnya boleh, bahkan mungkin lebih baik karena seperti aslinya. Tapi ternyata beliau tidak melakukan. Kenapa? Khawatir orang-orang yang baru masuk Islam salah paham. Ini kok yang kami agungkan dibongkar-bongkar. Jadi akan muncul mafsadat, muncul keharaman, yaitu akan menimbulkan mafsadat yang besar. Maka beliau tidak melakukannya. Ini contoh-contoh. Termasuk tadi yang kita baca di sebagian ayat, Allah melarang
mencela sesembahan orang-orang musyrik di hadapan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, ya kan? Fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Allah melarang kita dari mencela sembahan-sembahan orang musyrik di hadapan mereka. Walaupun ini asalnya mubah. Ya kan? Kenapa tidak boleh? Karena ini sangat mungkin kemungkinan besar karena di hadapan mereka tersinggung langsung balik mencela sembahan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dilarang, tidak boleh. Maka dalilnya banyak. Nah, di antaranya yang tadi kita sampaikan. Nah, penulis rahimahullah kemudian menyebutkan setelah tadi membahas tentang wasilah atau sarana model yang ketiga, beliau menyebutkan bahwasanya masing-masing punya dalilnya. Tapi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau ketika menguatkan pendapat tentang sadd dzara'i diterapkan dalam model yang ketiga tadi, sampai menyebutkan 99 pendalilan untuk menunjukkan tepatnya penerapan sadd dzara'i seperti itu dan mengamalkannya. Lalu setelah itu beliau nggak nyebutkan, kalau mau baca sendiri. Tapi belum menyebutkan, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan 99. Lalu setelah itu belum mengatakan wa babu saddi dzara'i ahadu arba'i taklif. Belum menyampaikan setelah membahas tadi, Imam Ibnu Qayyim mengatakan pembahasan tentang saddu dzara'i ini adalah satu dari 4 bagian taklif. Taklif itu Allah memberikan kita beban syariat, memerintah, melarang, itu namanya taklif. Nah, seperempatnya ini satu dzara'i, sampai seperti itu kata Imam Al-Qayyim, untuk menguatkan bahwasanya sarana yang model ketiga tadi yang mubah tapi kemungkinan besar menimbulkan mafsadat, ini perlu ditutup, perlu dilarang. Nah, belum menyampaikan bahwasanya pembahasan satu dzara'i ini merupakan satu dari 4 taklif. Kenapa belum menyampaikan fa innahu amrun wa nahyun? Karena taklif itu ketika Allah membebani kita dengan syariat itu ada 2 model. Amrun wa nahyun. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Makanya kalau kita bahas usul fikih ada amrun dan nahyun. Amrun itu talabu fi'lin, nahyun talabu tarkin. Nanggung ya, sebentar. Belum menyampaikan seperti itu. Wal amru nau'an, dan perintah itu terbagi menjadi 2. Ahaduhuma maqsudun li nafsihi. Yang pertama adalah perintah yang memang kenapa diperintahkan ya? Karena memang dia yang diinginkan dilakukan. Memang yang perkara ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasani ma yakunu wasilah ilal maqsud. Yang kedua, kenapa diperintah? Karena mengantarkan pada maslahat. Bukan ini yang diinginkan, tapi itu. Tapi karena ini mengantarkan ke situ, maka diperintah. Jadi kata beliau, perintah ada 2. Ada sesuatu yang diperintahkan memang maksud lidatihi, karena Allah ingin itu. Karena itu maslahatnya besar. Tapi model yang kedua, Allah perintahkan bukan karena Allah ingin ini sebenarnya. Tapi karena ini mengantarkan pada maslahat yang besar. Jadi inginnya ini, tapi sarannya ini. Maka Allah perintahkan sarana tersebut. Ini perintah ada 2 model. Ada yang memang yang diperintahkan itu diinginkan zatnya, ada yang bukan itu yang diinginkan, tapi ini karena sarana menuju maslahat yang lain. Seperti itu. Jadi ada 2 perintah, terbagi 2. Perintah terkait sesuatu yang memang Allah inginkan untuk ada. Yang kedua karena sarana menuju maslahat. Begitu pula dengan larangan. Beliau mengatakan wan nahyu nau'an. Larangan juga ada 2. Ahaduhuma ma yakunul manhi anhu mafsadah fi nafsihi. Yang model pertama, kenapa dilarang? Karena memang yang dilarang tadi mafsadah. Karena yang dilarang tadi adalah sesuatu yang mafsadah, maka tidak boleh. Jadi memang dilarang karena zatnya bermasalah. Nah, begitu. Yang kedua, ma yakunu wasilah ilal mafsadah. Kenapa dilarang? Karena ini akan mengantarkan pada mafsadah, walaupun pada asalnya bukan mafsadah. Begitu. Jadi ada hal-hal yang Allah haramkan bukan karena dia itu masalah, tapi karena dia akan mengantarkan pada mafsadah. Nah, ini maka larangan juga ada dua model. Sehingga belum mengatakan ada 4. Taklif itu ada 4. Karena perintah dan larangan ada 2 dibagi menjadi masing-masing 2.
Nah, begitu. Fasara saddu dzara'i al-mufdih ilal haram ahada arba'id din. Maka saddu dzara'i yaitu melarang wasilah yang menuju pada yang haram, ini termasuk satu dari 4 masalah agama. Karena tadi dibagi 4, perintah larangan 2, bagi masing-masing 2 jadi 4. Satunya adalah melarang sarana menuju yang haram. Karena memang terkadang Allah melarang sesuatu bukan karena ininya yang bermasalah, tapi karena ini akan mengantarkan pada mafsadah. Nah, baik, silahkan adzan dulu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, kita tambah sedikit. Setelah penulis hafizahullah taala menyampaikan tentang beberapa model wasilah ya dzari'ah, yang mana yang pertama adalah dzari'ah atau wasilah yang memang selalu mengantarkan pada mafsadah. Para ulama sepakat itu dilarang. Yang kedua adalah wasilah yang kemungkinan kecil mengantarkan pada mafsadah. Jadi hanya jangan-jangan, enggak jelas. Maka sepakat tidak dilarang. Nah, yang ketiga adalah model yang mana sarana ini aslinya mubah tapi kemungkinan besar karena biasanya mengantarkan pada mafsadah. Nah, inilah yang para ulama khilaf, beda pendapat. Dan wallahu alam nampaknya ini yang lebih tepat walaupun pengamalannya juga tidak boleh sembarangan.
Tidak boleh ngawur, nggak boleh sembrono. Makanya penulis setelah itu menyampaikan tentang dawabitul amal bi qaidati saddid dzara'i. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ketika mengamalkan atau menerapkan kaidah saddid dzara'i. Jadi kaidah itu penting, tapi mengamalkannya harus memenuhi syarat-syaratnya atau kaidah-kaidahnya, ketentuan-ketentuannya. Karena orang yang paham kaidah tapi tidak tahu dawabitnya atau syarat-syaratnya, ini rawan menimbulkan masalah baru. Ya, orang tahu kaidah al-adah muhakkamah misalnya, tapi ngawur prakteknya, malah sembrono, nanti adat yang nggak boleh jadi boleh. Nah begitu. Jadi kaidah penting, tapi memahami dawabit atau syarat ketika praktek itu juga sangat penting agar benar prakteknya, nggak menimbulkan masalah baru. Nah, beliau menyampaikan qaidatu saddid dzara'i min qawaidisy syar' al-'azimah. Kaidah saddid dzara'i ini merupakan termasuk kaidah syariat yang agung, ya, kaidah yang agung dalam syariat ini. Wa qad wada'a al-ulama'u lil 'amal biha dawabit muhimmah. Dan para ulama sungguh telah meletakkan, telah membuat dawabit, ketentuan-ketentuan yang sangat penting untuk menerapkan kaidah ini. Ya, maka harus kita perhatikan. Hiya kama yali. Nah, kaidah tersebut atau ketentuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, beliau mengatakan an yakunal fi'lul ma'dun fi yufdi ila mafsadatin ghaliban. Ketentuan pertama agar praktek saddud dzara'i benar adalah perbuatan yang pada asalnya mubah tadi atau sarana yang asalnya mubah tadi itu mengantarkan pada mafsadah, kemungkinan besar atau biasanya mengantarkan pada mafsadah. Jadi masuk kategori yang nomor 3 tadi, bukan yang kedua. Paham kan? Kan tadi kita sebutkan ada 3 model. Yang pertama selalu mengatakan mafsadah, ini jelas, tidak perlu dibahas, ya kan? Yang kedua hanya jangan-jangan, kemungkinan kecil, bukan yang seperti ini yang kita praktekkan satu. Tapi yang ketiga yaitu yang aslinya mubah, tapi biasanya atau kemungkinan besar mengantarkan pada mafsadah. Jadi harus dipastikan ini masuk yang nomor 3, bukan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 rawan menimbulkan konflik atau yang bikin orang susah hidupnya, ya kan? Susah hidupnya lah, dikit-dikit nggak boleh, hanya gara-gara jangan-jangan. Maka ini poin pertama yang paling penting, harus dipastikan memang sarana yang aslinya mubah ini biasanya atau kemungkinan besar mengantarkan pada mafsadah. Dan ini nggak gampang, tidak semua orang bisa mengira-ira, makanya bukan semua orang bisa praktek. Fa in kana ifda'uhu ilal mafsadah nadiran la ghaliban fa innahu la yumna lidzalik. Maka jika sarana tadi yang asalnya mubah tadi hanya jarang-jarang saja menimbulkan mafsadah, jadi kemungkinannya kecil, enggak biasanya terjadi, enggak kemungkinan besar, hanya kemungkinan kecil, fa innahu la yumna lidzalika, maka enggak dilarang melakukannya, boleh-boleh saja, hukum asalnya mubah. Maka enggak boleh gara-gara hal tersebut kemudian dilarang. Nah, karena hanya kemungkinan kecil, yang kita bahas harus kemungkinan besar. Ini poin pertama. Jadi beliau mengembalikan ke kaidah yang ke model yang ketiga dari sarana tadi. Jadi harus masuk yang ketiga, bukan yang kedua. Baik. Bal huwa baqin 'alal asal, maka ya kalau seperti itu kondisinya hanya kemungkinan kecil, maka ya tetap hukumnya tetap sebagaimana aslinya, tetap mubah. Tidak perlu dalil, kok mubah kenapa? Ya hukum asalnya mubah memang. Maka tidak boleh dilarang, karena hanya kemungkinan kecil menimbulkan mafsadah. Tsaniyan, syarat yang kedua adalah, ini juga penting dan ini enggak semua orang bisa. Makanya enggak boleh semua orang menyimpulkan hukum. Ini tugasnya alim. Tapi kalau paham, kita jadi paham ketika dijelaskan, oh maksudnya begini, ya kan? Tidak dikit-dikit, masuk haram gitu. Karena nggak paham. Nah, kalau orang paham begini kan justru menghormati seorang alim toh, karena dia punya wewenang, punya kemampuan untuk memilah-milah. Kita mah ilmunya dikit. Gitu. Nah, kayak yang viral sekarang, tapi saya nggak nyebut ya, nanti bahaya. Udah sama maklumilah. Kita dilarang
Malah yang mengharamkan yang seorang alim malah dicaci maki. Ya kan? Karena dia masuk kayak gini diharamkan. Karena ngikuti nafsunya. Padahal harusnya sadar kita siapa seorang alim. Orang alim nggak akan sembarangan ketika menfatwakan haram. Seandainya salah pun perlu dihormati, apalagi jelas-jelas insya Allah benar misalnya begitu. Nah, yang kedua, ini penting juga ketentuan yang kedua, antakunal mafsadatul mutarattibatu ala fi'lil madun fih musawiyah limaslahatihi au zaidah 'alaiha. Tadi yang pertama kan sarana yang mubah ini biasanya kemungkinan besar mengantarkan pada mafsadah. Ya toh? Ini yang pertama. Kaidah kedua, mafsadah ini kalau tadi kan yang pertama sesuatu yang mubah ini biasanya kemungkinan besar mengantarkan pada mafsadah. Ini ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, mafsadah ini ya kalau ditimbang, dibandingkan dengan maslahat dari sarana tadi, kan sarana tadi hukumnya mubah asalnya. Berarti ada maslahatnya. Nah, mafsadat yang ditimbulkan gara-gara sarana ini kalau dibandingkan itu minimalnya mafsadatnya sebanding dengan maslahat atau lebih besar. Jadi ketika kita harus menerapkan atau boleh menerapkan satu daro'i, maka mafsadah yang muncul gara-gara wasilah ini harus sebanding besarnya dengan maslahatnya sarana ini. Karena sarana ini mubah gara-gara ada maslahatnya. Ya kan? Sarana itu mubah pasti karena ada maslahatnya. Maka maslahat ini kalau dibandingkan dengan mafsadat yang muncul, minimalnya selevel. Syukur atau bukan syukur-syukur. Atau mafsadatnya lebih besar. Nah, itu baru boleh ditutup, dilarang. Kalau mafsadatnya lebih kecil dari maslahatnya maka tidak boleh dilarang. Nah begitu, ini masuk dari ketentuan yang kedua. Kenapa demikian? Nah, ini penting karena agama Islam ini punya maqasid, punya tujuan ketika diturunkan. Dan tujuan intinya adalah tujuan paling besar yang ini akan mencakup semua tujuan. Jadi kalau teman-teman belajar maqasid syariah, di sana dibahas tentang tujuan-tujuan syariat. Ada yang tujuan itu mencakup satu masalah, misalnya tujuan disyaratkannya sholat, misalnya. Kan satu, tentang sholat tok. Ada tujuan disyaratkannya puasa, itu tujuan tentang puasa. Tapi ada di sana tujuan-tujuan atau maqasid-maqasid yang ini mencakup semua hukum. Salah satunya yang paling besar adalah jalbul masolih wa dar'ul mafasid, yaitu mendatangkan maslahat, menolak mafsadat. Ini salah satu bahkan merupakan maksud terbesar, terluas. Karena semua maqasid masuk ke sini. Termasuk hifdzuddin yang merupakan daruri masuk ke sini. Semua daruriyat itu hifdzuddin, hifdzu nafas, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga mal dan lainnya, semuanya masuk ke jalbul masolih dar'u mafasid. Maka tujuan paling luas dari maqasid syariah ini adalah jalbul masolih dar'ul maksud mendatangkan maslahat, menghilangkan mafsadat. Nah, kadang-kadang terjadi kontradiksi antara mafsadat dan maslahat. Karena jarang ada di dunia ini sesuatu yang 100% maslahat, tidak ada mafsadat sama sekali. Atau sebaliknya, jarang ditemukan, bahkan mungkin nggak ada satu hal murni mafsadat nggak ada maslahatnya. Itu jarang, bahkan mungkin tidak ada. Iblis pun ada maslahatnya toh. Walaupun mafsadatnya besar. Makanya Allah ciptakan karena ada maslahatnya. Toh? Tapi maslahatnya bukan di iblisnya. Efeknya besar makanya Allah ciptakan. Tapi iblisnya sendiri mafsadat. Tapi mungkin ada tauhid maslahat, tapi bisa jadi ada mafsadatnya tapi kecil. Nah begitu. Tapi maka kadang-kadang atau seringkali ada ta'arud, ada pertentangan, kontradiksi antara maslahat dan mafsadat. Karena tadi jarang ada sesuatu yang murni maslahat, murni mafsadat. Biasanya satu hal itu di dalamnya ada maslahatnya, ada mafsadatnya. Nah, ketika kontradiksi seperti ini, termasuk ketentuan dari agama kita adalah membandingkan mana yang lebih besar. Kalau maslahatnya lebih besar, maka tidak dilarang. Itu boleh. Kalau maslahatnya lebih besar dari mafsadatnya. Makanya sholat diperintahkan walaupun ada mafsadatnya, betul tidak? Pas sholat subuh, nah, dapat mafsadat tidak? Lagi ngantuk-ngantuk suruh sholat. Nah,
apalagi dingin. Tapi kenapa tetap diperintah walaupun bikin kita nggak nyaman? Karena maslahatnya lebih besar. Sebaliknya kalau mafsadatnya lebih besar, maka dilarang juga. Contohnya apa? Khamar, gitu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Nah, mereka bertanya pada wahai Rasul tentang khamar dan maisir dan judi. Maka disampaikan ada dosanya yang besar, tapi ada manafiknya. Bahkan manfaatnya disebut dengan manafik jamak. Berarti manafiknya banyak. Itsmun disebut dengan satu kata, itsmun mufrad, bukan jamak toh. Tapi Allah menjelaskan setelahnya wa itsmuhuma akbar min nafihima. Tapi mafsadatnya, dosanya lebih besar daripada maslahatnya, maka dilarang. Jadi khamr dilarang bukan karena 100% buruk. Ada baiknya memang, tapi buruknya lebih besar. Nah, makanya kalau buruknya besar dilarang. Maka ketika terjadi ta'arud seperti ini, maka dilihat mana yang dominan. Kalau yang dominan maslahatnya maka boleh, tidak dilarang. Kalau yang dominan mafsadatnya maka dilarang, tidak boleh dilakukan. Bagaimana kalau sama persis? Atau kita ragu mana yang lebih besar? Ada maslahatnya, ada mafsadatnya, seimbang. Mana yang dilakukan? Disinilah diterapkan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Jadi penerapannya di sini. Kapan diterapkan darul mafasid ala muqaddam ala jalbil masolih? Ketika mafsadatnya selevel dengan mafsadahnya. Maka di sini bisa diterapkan satu dara'i karena mafsadatnya selevel dengan maslahat. Dan bisa jadi ke depan mafsadatnya akan semakin besar sehingga lebih besar dari maslahatnya. Makanya kaidah yang kedua ini bentar ya. Kaidah yang kedua ini menjelaskan untuk bisa diterapkan satu dara'i, maka sarana yang aslinya mubah ini yang kemungkinan besar mengantarkan pada mafsadah, maka mafsadah ini harus lebih besar atau minimalnya selevel dengan maslahatnya. Kalau maslahat sarana lebih besar dari mafsadat ini, maka mafsadat ini diabaikan. Sarana tadi nggak boleh dilarang. Paham ya? Jadi diterapkan satu dara'i di sini ketika mafsadah yang muncul gara-gara sarana ini selevel dengan maslahat sarana atau lebih besar. Kalau masih kalah dari maslahat sarananya maka nggak dilarang. Nah, karena seperti tadi yang saya sampaikan. Yang ketiga, ketentuan yang ketiga, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, la yushtaratu fil amali bisaddi dara'i qasdul mukallaf ilal mafsadah. Penting ini. Yang ketiga, untuk diterapkan satu dara'i ini tidak diharuskan ada niatan orang yang melakukan sarana tadi. Maksudnya, selama sarana ini memang kemungkinan besar mengantarkan pada mafsadah, ya, berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua juga terpenuhi, mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya sarana atau selevel, terpenuhi syarat yang kedua, ya kan? Maka walaupun pelaku sarana tadi tidak berniat mafsadah tadi, tetap tidak boleh, tetap dilarang. Paham tidak? Jadi orang yang melakukan sarana tadi bisa jadi nggak ada niatan apa-apa, nggak ada keinginan untuk melakukan yang mafsadah tadi, tidak berkeinginan menjadikan sarana ini sebagai sarana untuk melakukan yang haram, nggak ada niatan itu. Tapi walaupun nggak ada niatan itu, maka itu tidak berpengaruh pada penerapan satu dara'i, karena niat itu susah diketahui atau dari mana. Ini niat apa enggak gitu. Yang jadi patokan bukan niatnya tadi. Tapi kalau memang kemungkinan besar mengantarkan pada mafsadah dan mafsadahnya selevel dengan maslahat tadi atau lebih besar, maka bisa diterapkan satu dara'i. Bukan harus nanya niatnya apa. Nah, enggak perlu karena niat itu sulit diketahui. Yang keempat, sesuatu yang dilarang karena dalam rangka saddan lidzara'i, berarti dalam rangka menutup sarana yang aslinya mubah untuk mengarah karena kemungkinan besar mengarah pada mafsadah. Ini bisa dibolehkan kalau ada keperluan, tapi ya jangan mudah-mudahan ya, jangan bermudah-mudah. Ini juga tidak gampang. Jadi sesuatu yang dilarang karena akan menjadi sarana yang mengantarkan pada mafsadah tadi, berarti bukan karena dianya yang masalah, tapi yang masalah adalah ujungnya,
ya kan? Maka ini bisa dibolehkan ketika ada kebutuhan yang memang sangat butuh, ya. Tapi tidak gampang-gampang, ini nggak boleh diterapkan sembarangan. Contohnya apa? Seperti seorang laki-laki memandang perempuan yang asing, ajnabiyah. Nah, kan nggak boleh toh? Nah, kenapa tidak boleh? Karena kemungkinan besar akan mengarah pada sesuatu yang mafsadah setelahnya. Karena laki-laki ya biasanya kalau lihat yang cantik bahaya, entah hatinya, entah yang lain-lain lah. Jadi kemungkinan besar orang yang lihat perempuan cantik itu akan macam-macam, entah hatinya, apalagi yang lain-lain, walaupun bisa jadi tingkatnya beda-beda. Nah, maka karena tidak bolehnya melihat perempuan ajnabiyah tadi, itu dilarang bukan semata-mata karena melihatnya tadi, tapi karena akan menimbulkan mafsadah yang lain, maka dibolehkan ketika ada kebutuhan. Apa contohnya? Seorang dokter mengobati perempuan yang sakit, tapi itu pun ada batasannya. Kalau sakitnya kaki, dilihat kaki saja. Tidak boleh lihat wajahnya, orang diobati kaki ini yang lihat wajahnya cantik, tidak boleh. Apalagi bukan kakinya, naik-naik dikit, tidak boleh. Jadi bolehnya lihat sesuai dengan kebutuhannya, begitu maksudnya. Bukan mentang-mentang lagi berobat, tak lihatlah gitu loh. Bukan, itu mah berarti memanfaatkan kesempatan. Jadi dibolehkan karena ada keperluan, tapi secukupnya. Nah, tadi kalau dokter butuhnya untuk mengobati, ya lihat area yang diobati saja, gitu, bukan yang lain-lain, gitu. Contoh lain adalah bolehnya seorang laki-laki yang sudah mantap mau nikah, menikahi perempuan, memastikan memang pengen nikahi dia apa enggak, nador. Boleh kan? Nah, walaupun asalnya dilarang, kenapa enggak boleh melihat perempuan ajnabiyah? Karena akan mengantarkan pada mafsadah. Tapi karena dia dilarang karena menjadi sarana, maka ketika ada kebutuhan dibolehkan. Walaupun ada kemungkinan macam-macam pikirannya. Tapi ya maslahatnya lebih besar. Karena kalau tidak lihat itu bahaya. Bahayanya apa? Bisa jadi pas lihat kok beda gitu. Itu bahaya loh, jangan dikira sembarangan, jangan dikira remeh ya. Itu perkara yang bisa jadi masalah besar. Makanya Rasulullah meminta laki-laki undur ilaiha. Toh, lihat dulu, pastikan beneran pengen apa enggak. Karena memang insya Allah lebih bisa melanggengkan pernikahan. Dan anak pernah punya, bukan saya, maksudnya pernah tahu ada kasus-kasus yang begitu gara-gara nador, nggak nador atau nadornya lewat foto nimbul masalah. Ya tadinya mantep lah, nggak apa-apa lah, nggak usah nador, percaya dah. Ternyata pas lihat nggak cantik. Udah akad, mau jadi nggak jadi ya, ruwet itu. Atau lihatnya foto, pas lihat foto, oh cantik, udah nggak apa-apa. Pas kenyataan beda sama foto. Apalagi zaman sekarang, HP-nya bisa mempercantik, memperganteng, gitu. Jerawatnya hilang semua. Nah, ketika datang beda. Nah, makanya nador boleh karena maslahatnya besar dan karena tidak bolehnya nador, tidak bolehnya lihat perempuan tadi sebagai sarana, karena dilarang karena menjadi sarana kepada mafsadah. Maka yang aslinya dilarang karena sebagai sarana itu terkadang dibolehkan ketika ada kebutuhan, tapi secukupnya, bukan mentang-mentang pas ada kebutuhan lalu sembrono. Ya tidak begitu juga. Baik, itu ya ketentuan-ketentuan terkait penerapan satu daro'i. Mungkin sekedar contoh saja, contoh penerapan di masa lalu, karena kalau di masa sekarang agak ruwet pembahasannya, itu butuh ilmu lagi. Tapi hanya sebagai bukti bahwasanya itu memang diterapkan satu daro'i itu. Misalnya kalau yang sering dibahas adalah jual beli ainah, jual beli yang modelnya begini kurang lebihnya. Ada seseorang menjual barang secara tunai, misalnya A menjual barang secara tunai kepada B dengan harga 10 juta secara tunai. Kebalik ya, menjual barang tadi kepada B dengan kredit harganya 12 juta. Lalu setelah itu langsung yang membeli menjual kembali ke penjual pertama secara tunai seharga 10 juta. Paham enggak? Saya ulangi. A menjual motor misalnya kepada si B. Harganya berapa? 12 juta. Kapan bayarnya? Tahun depan.
Udah selesai jual beli. Toh? Sah enggak? Dohirnya sah. Ya kan, jual beli normal, barangnya ada, bayarnya kredit. Harganya 12 juta, bayarnya tahun depan. Setelah selesai jual beli, si B jual lagi motornya ke A, pemilik pertama. Berapa harganya? 10 juta. Kapan bayarnya? Sekarang. Maka motornya kembali ke A, si B dapat 10 juta tapi bayar tahun depan 12 juta. Paham kan? Dohirnya dua kali jual beli, dua-duanya sah, tapi kemungkinan besar ini jadi sarana riba. Pengennya cuma mau meminjami uang 10 kembali 12. Tapi kalau dengan cara itu ketahuan, ya kan? Maka pakai cara jual beli biar kesannya enggak apa-apa. Nah, misalnya begitu. Nah, ini seperti ini. Nah, menurut sebagian ulama enggak boleh. Dan enggak sah karena dalam rangka tadi satu taroe, karena ini kemungkinan besar menjadi sarana, walaupun bisa jadi sebagian orang tidak ada niatan itu, tapi kemungkinan besar mengantarkan kepada seperti itu, sehingga ya banyak akad-akad itu seperti itu modelnya. Banyak muamalat kontemporer dilarang karena seperti ini, kemungkinan besar menjadi sarana riba, walaupun dipoles dengan model gini, sehingga diharamkan karena alasan satu taroe. Nah, kalau orang modelnya ya lah nggak ada dalilnya kok diharamkan kan gitu. Kalau orang paham, ya akan mendalami, oh ternyata begitu, ya wajar diharamkan, begitu. Nah, kurang lebih begitu ya. Contoh lain mungkin bisa dibahas di lain waktu atau oleh pemateri yang lain, udah terlalu panjang. Mudah-mudahan dipahami. Yang terpenting adalah apa satu taroe, mana yang para ulama sepakat untuk menutupnya, mana yang sepakat nggak boleh ditutup, mana yang khilaf. Yang khilaf adalah yang mana aslinya mubah, kemungkinan besar mendatangkan mafsadah. Nah, tapi ulama yang berpendapat ini perlu ditutup, itu pun nggak sembarangan. Ada dawabitnya, ada ketentuannya agar tidak menimbulkan masalah baru. Nah, tadi sudah kita bahas, semoga bisa dipahami. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.